Keberangkatan seorang artis ternama tanah air selalu menarik perhatian publik. Kali ini, sosok Ruben Onsu yang dikenal sebagai presenter, pebisnis, sekaligus ayah penuh kasih, akhirnya memenuhi niat lama yang sudah ia pendam, yaitu berangkat umroh untuk pertama kalinya. Momen ini menjadi sangat emosional, bukan hanya bagi Ruben sendiri, tetapi juga bagi keluarganya yang ikut mendukung penuh langkah spiritualnya. Sejak lama, Ruben memang dikenal sebagai pribadi yang religius meski jarang menampilkan sisi tersebut ke publik. Ia lebih sering terlihat ceria di layar kaca, membawa tawa dan kebahagiaan bagi penonton. Namun di balik senyum dan candaannya, tersimpan doa dan harapan besar untuk bisa menapakkan kaki di Tanah Suci. Kabar keberangkatan Ruben umroh ini pertama kali tersebar melalui unggahan di media sosial. Ruben terlihat mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tampak teduh dengan senyuman tulus yang jarang diperlihatkan di hadapan kamera. Netizen langsung membanjiri unggahan tersebut dengan doa dan ucapan selamat. Tidak hanya itu, sang istri, Sarwendah, juga ikut mengunggah potret penuh haru. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan kalimat singkat namun syarat makna, "Selamat jalan suamiku, semoga ibadahmu lancar dan diberi kesehatan." Unggahan ini membuat warganet tersentuh, banyak yang ikut mendoakan perjalanan Ruben. Ruben sendiri mengaku bahwa keberangkatan ini bukan keputusan instan. Ia sudah lama merencanakannya, namun baru kali ini Allah membukakan jalannya. Kesibukan yang begitu padat, baik di dunia hiburan maupun bisnis, sempat membuatnya menunda niat tersebut. Namun kali ini, ia benar-benar mantap melangkah. Momen haru juga terlihat ketika Ruben berpamitan dengan anak-anaknya. Thalia dan Tania, putri kecilnya, tampak memeluk erat sang ayah sebelum berangkat. Sementara Betran Peto, putra angkatnya, dengan suara lirih berdoa agar ayahnya diberi keselamatan. Adegan ini membuat banyak orang yang menyaksikan terenyuh. Dalam wawancara singkat sebelum keberangkatannya, Ruben mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin fokus beribadah. Ia tidak ingin terlalu banyak membagikan kegiatannya di Tanah Suci ke media sosial, karena menurutnya ibadah adalah urusan pribadi antara dirinya dengan Allah. Meski begitu, Ruben tetap tak bisa menolak rasa bahagia yang luar biasa. Ia mengaku seperti mendapatkan energi baru dan kesempatan emas untuk menyucikan hati serta pikirannya dari segala urusan dunia. Ia ingin pulang dengan membawa jiwa yang lebih tenang dan dekat dengan Sang Pencipta. Tidak sedikit rekan artis yang ikut memberi dukungan. Raffi Ahmad misalnya, sahabat dekat Ruben, mengunggah doa singkat di Instagramnya. "Selamat menunaikan ibadah umroh, bro. Semoga lancar dan jadi pribadi yang lebih kuat lagi." Ucapan ini langsung ramai disukai oleh netizen. Selain Raffi, banyak pula artis lain seperti Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, hingga Vega Darwanti yang memberikan semangat kepada Ruben. Dukungan yang mengalir ini membuat Ruben semakin yakin bahwa langkahnya kali ini adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Sarwendah, meski tidak ikut berangkat, tetap mendukung penuh dari rumah. Ia memilih menjaga anak-anak agar mereka tetap merasa nyaman meski sang ayah sedang jauh. Ia juga berjanji akan terus mendoakan agar ibadah suaminya berjalan lancar. Kepergian Ruben ke Tanah Suci ini juga menjadi refleksi kehidupan bagi banyak orang. Banyak netizen yang mengaku termotivasi untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta setelah melihat Ruben mantap melaksanakan niatnya. Bagi Ruben, perjalanan ini bukan sekadar liburan atau perjalanan biasa. Ia menyebutnya sebagai perjalanan hati, di mana setiap langkah yang ia tapakkan akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang pernah ia lakukan. Ruben juga mengaku bahwa dirinya ingin memperbanyak doa untuk keluarganya. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, taat, dan selalu berada di jalan kebaikan. Tidak lupa, ia juga mendoakan bisnis serta kariernya agar selalu diberi keberkahan. Meski perjalanannya baru dimulai, publik sudah menunggu kabar berikutnya dari Ruben. Banyak yang berharap bisa melihat momen-momen indah ketika ia berada di Mekah maupun Madinah. Namun seperti yang sudah ia tekankan,
Ruben tidak ingin menjadikan perjalanannya sebagai konten hiburan. Ia hanya akan membagikan sedikit saja, sekadar untuk berbagi rasa syukur, tanpa mengurangi kekhusyukan ibadahnya. Momen keberangkatan Ruben ini juga menjadi trending di berbagai platform media sosial. Nama Ruben Onsu Umroh sempat masuk ke dalam daftar pencarian terpopuler, menandakan betapa besar perhatian publik terhadap langkah spiritualnya. Para penggemar Ruben, yang tergabung dalam komunitas fans, juga ikut mendoakan lewat unggahan serentak di akun media sosial mereka. Mereka menuliskan doa-doa indah untuk idolanya yang tengah melaksanakan ibadah suci. Salah satu penggemar menuliskan, "Bangga sekali melihat Ruben akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Semoga semua doanya terkabul dan pulang dengan hati yang lebih lapang." Komentar ini mewakili banyak perasaan netizen yang ikut berbahagia. Dalam kesempatan tersebut, Ruben juga menyampaikan pesan singkat kepada publik. Ia mengingatkan bahwa setiap orang pasti memiliki kesempatan untuk beribadah, tinggal menunggu waktu terbaik yang diberikan Tuhan. Ia juga menambahkan bahwa tidak perlu takut atau ragu untuk memulai niat baik. Menurutnya, segala sesuatu yang diniatkan dengan tulus pasti akan ada jalan. Bagi Ruben, perjalanan ini adalah salah satu bentuk syukur atas rezeki yang telah ia dapatkan selama ini. Ia merasa bahwa keberhasilannya di dunia hiburan maupun bisnis tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Keberangkatan Ruben ini pun diabadikan oleh beberapa media yang turut meliput. Kamera menangkap momen dirinya melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah awak media sebelum masuk ke dalam area keberangkatan bandara. Raut wajah Ruben saat itu penuh dengan rasa haru dan bahagia. Seolah-olah ia sudah menyiapkan hatinya untuk melewati perjalanan spiritual ini dengan sepenuh jiwa. Tidak sedikit yang menilai bahwa langkah Ruben ini akan memberi pengaruh besar pada kehidupannya ke depan. Mereka yakin bahwa Ruben akan menjadi pribadi yang semakin bijaksana setelah pulang dari Tanah Suci. Harapan itu bukan tanpa alasan. Banyak orang yang mengalami perubahan besar setelah melaksanakan umroh atau haji, terutama dalam hal sikap, kesabaran, dan ketenangan hati. Dengan segala doa yang dipanjatkan, Ruben pun melangkah pasti. Ia yakin bahwa perjalanannya kali ini akan menjadi salah satu titik balik dalam kehidupannya, titik balik menuju kebaikan dan ketenangan jiwa. Suasana di bandara kala itu masih terekam jelas dalam benak banyak orang. Ruben Onsu berangkat ditemani beberapa kerabat dekat yang membantu mengurus keberangkatannya. Meski tidak ditemani istri dan anak-anaknya, Ruben tetap terlihat tegar dan penuh semangat menapaki langkah pertamanya menuju Tanah Suci. Ia terlihat berjalan dengan hati-hati sambil sesekali menundukkan kepala. Di tangannya, tas kecil berwarna hitam tak lepas dari genggaman. Wajahnya tampak bercahaya, seakan-akan kebahagiaan bercampur dengan rasa haru begitu menyelimuti dirinya. Beberapa jemaah lain yang kebetulan satu rombongan dengannya juga terlihat menyapa dengan ramah. Mereka tampak senang bisa melaksanakan ibadah bersama sosok yang dikenal publik, namun Ruben selalu menegaskan dirinya hanya seorang hamba biasa yang ingin beribadah. Saat memasuki ruang tunggu, Ruben sempat menghubungi Sarwendah melalui video call. Percakapan singkat itu membuat matanya berkaca-kaca. Sarwendah tampak tersenyum sambil mengucapkan doa terbaik, sementara anak-anak melambaikan tangan ke arah layar ponsel. "Doakan ayah ya, supaya bisa menjalani semuanya dengan lancar," ujar Ruben dengan suara bergetar. Anak-anak mengangguk manis sambil berkata, "Ayah hati-hati, jangan lupa doa buat kita semua." Perasaan campur aduk antara bahagia, haru, dan sedikit gugup menyelimuti Ruben. Baginya, ini adalah pengalaman pertama yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia benar-benar merasa bahwa perjalanan kali ini berbeda dari perjalanan manapun sebelumnya. Dalam hati, Ruben merenung panjang. Ia menyadari betapa besar kasih sayang Tuhan yang masih memberinya kesempatan untuk menapakkan kaki di Tanah Suci. Ia merasa dipanggil pada saat yang tepat, ketika dirinya benar-benar membutuhkan ketenangan batin. Beberapa kali ia terlihat memejamkan mata, seolah sedang meresapi setiap detik perjalanannya.
Doa-doa pendek terus terucap dari bibirnya, tak henti-hentinya ia memohon keselamatan serta kekuatan untuk beribadah dengan baik. Di sekelilingnya, beberapa jamaah lain turut larut dalam suasana haru. Mereka menyadari bahwa setiap keberangkatan menuju Tanah Suci selalu menyimpan cerita masing-masing, cerita yang penuh makna dan doa. Ketika panggilan keberangkatan diumumkan, Ruben berdiri dengan langkah mantap. Ia menoleh sejenak, menghela napas panjang, lalu melangkah menuju pintu masuk pesawat dengan keyakinan yang bulat. Dalam perjalanan menuju pesawat, Ruben sempat melambaikan tangan ke arah beberapa awak media yang masih setia meliput. Ia tidak banyak berbicara, hanya memberikan senyum dan isyarat sederhana bahwa dirinya siap menunaikan ibadah. Begitu memasuki kabin pesawat, suasana menjadi lebih hening. Ruben memilih duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan langit yang seakan mengingatkannya pada kebesaran Tuhan. Sebelum pesawat lepas landas, Ruben kembali memejamkan mata. Ia membaca doa perjalanan dengan khusyuk, berharap penerbangannya kali ini diberi kelancaran hingga tiba dengan selamat di Tanah Suci. Di tengah penerbangan, Ruben lebih banyak berdiam diri. Ia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, hanya sesekali menanggapi senyum atau sapaan jamaah di sebelahnya. Hatinya benar-benar dipenuhi rasa syukur. Ia juga menyempatkan diri membaca doa dan zikir dari buku kecil yang ia bawa. Tangan dan bibirnya bergerak pelan, seolah menyalurkan setiap rasa haru dan syukur yang menumpuk di dadanya. Perjalanan panjang di udara memberi banyak ruang bagi Ruben untuk merenung. Ia mengenang masa-masa sulit yang pernah ia lewati, mulai dari sakit yang ia derita, hingga ujian-ujian dalam rumah tangga dan karir. Semua itu membuatnya semakin sadar bahwa hidup hanyalah sementara. Kekayaan, popularitas, dan kesuksesan tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan rasa syukur dan ketaatan pada Sang Pencipta. Beberapa kali ia bahkan terlihat menyeka air matanya diam-diam. Bagi Ruben, tangisan ini bukanlah tanda kesedihan, melainkan pelepasan beban yang selama ini ia pendam dalam hati. Sampai akhirnya pesawat mulai menurunkan ketinggiannya, tanda bahwa mereka segera tiba di Tanah Harapan, tanah yang selalu menjadi tujuan doa setiap umat Muslim. Wajah Ruben semakin teduh, hatinya bergetar hebat. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, Ruben menunduk penuh syukur. Dalam hati ia berucap, akhirnya aku sampai juga. Terima kasih, ya Allah. Air mata pun kembali mengalir tanpa bisa ia bendung. Setelah keluar dari pesawat, Ruben bersama rombongan diarahkan menuju terminal. Udara hangat khas Arab langsung menyambut mereka. Ruben menghirup napas dalam-dalam, seolah ingin menyimpan momen itu selamanya di hatinya. Langkah-langkahnya begitu hati-hati. Ia tidak ingin kehilangan rasa syukur yang sudah memenuhi dadanya sejak pertama kali menginjak Tanah Suci ini. Sesampainya di hotel tempat rombongan menginap, Ruben langsung beristirahat sebentar sebelum bersiap untuk melaksanakan ibadah pertamanya. Ia benar-benar menjaga tenaganya agar tetap kuat selama menjalani rangkaian ibadah. Dalam kesunyian kamar hotel, ia kembali menelpon keluarganya. Pagi pertama Ruben Onsu di Tanah Suci terasa begitu berbeda. Sejak azan subuh berkumandang, ia sudah bersiap dengan pakaian ihramnya. Hatinya bergetar setiap kali melihat cahaya pagi yang menyinari langit Mekah, seakan-akan Tuhan benar-benar sedang memanggilnya untuk mendekat. Dengan langkah perlahan, Ruben bersama rombongan jamaah menuju Masjidil Haram. Suasana jalanan yang ramai dengan para peziarah dari seluruh penjuru dunia membuat hatinya semakin takjub. Ia menyadari betapa besarnya kebesaran Allah yang menyatukan umat dari berbagai bangsa. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, Ruben langsung terdiam. Air matanya mengalir deras ketika pertama kali menatap Ka'bah dari kejauhan. Rasa syukur, haru, dan tak percaya bercampur menjadi satu. Ya Allah, akhirnya aku bisa sampai ke sini, ucapnya lirih sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa tubuhnya gemetar, seakan seluruh beban hidupnya luruh begitu saja di hadapan rumah Allah. Ruben tidak mampu berkata banyak. Ia hanya terus melangkah, semakin mendekat ke arah Ka'bah.
Setiap langkahnya terasa berat namun penuh makna. Ia menunduk dalam, berusaha menahan tangisan yang semakin deras. Bersama rombongan, Ruben mulai melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tangan dan bibirnya tak henti berdoa. Ia menyebut nama keluarganya satu persatu, memohon agar semuanya selalu dalam lindungan Allah. Langkahnya semakin mantap ketika mengingat wajah anak-anaknya. Talia, Tania, dan Betran adalah sumber kekuatan terbesarnya. Dalam hatinya, Ruben berharap mereka kelak juga bisa menapaki tanah yang sama dengan hati yang suci. Setelah menyelesaikan tawaf, Ruben berdoa lama di salah satu sudut Masjidil Haram. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya yang hilang. Setiap doa yang ia panjatkan terasa begitu tulus, begitu dekat, seakan langsung didengar oleh Sang Pencipta. Tangisannya pecah lagi ketika ia mengingat semua ujian hidup yang pernah ia lalui. Dari sakit yang mengancam nyawa, cobaan dalam bisnis, hingga ujian rumah tangga. Semua itu kini terasa ringan, seolah tak berarti di hadapan kebesaran Allah. Di sela-sela doa, Ruben juga tak lupa mendoakan para sahabatnya. Ia ingin semua orang yang dikenalnya mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Menurutnya, ibadah di tanah suci bukan hanya tentang dirinya, melainkan juga tentang membawa doa untuk banyak orang. Meski suasana sekitar dipenuhi ribuan orang, Ruben merasa seolah hanya dirinya dan Tuhan yang ada di sana. Kesyahduan itu membuatnya benar-benar larut dalam ibadah, tak memikirkan hal lain selain mendekatkan diri. Selesai menunaikan rangkaian ibadah awal, Ruben duduk di salah satu sisi Masjidil Haram. Ia memandang Ka'bah lama sekali, seperti enggan mengalihkan pandangannya. Baginya, momen itu adalah puncak kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa jamaah sempat menyapa Ruben dengan ramah. Mereka mengenalnya sebagai artis, namun Ruben menolak segala bentuk pujian. Di sini kita semua sama, hanya hamba Allah yang sedang beribadah, jawabnya dengan rendah hati. Ruben juga menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, melainkan juga tentang hati. Ia ingin benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Tuhan. Setiap azan yang berkumandang di Masjidil Haram menjadi panggilan yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia tidak ingin ketinggalan satupun salat berjamaah, karena baginya setiap detik di tanah suci terlalu berharga. Dalam hatinya, Ruben berjanji akan membawa perubahan besar ketika pulang nanti. Ia ingin menjadi suami yang lebih sabar, ayah yang lebih bijaksana, sekaligus manusia yang lebih banyak bersyukur. Hari itu, Ruben juga menyempatkan diri berdoa khusus untuk kesehatannya. Ia pernah merasakan tubuhnya begitu lemah karena sakit, dan kini ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk berdiri tegak di hadapan Ka'bah. Rasa syukur itu membuatnya semakin yakin bahwa setiap ujian hidup sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada kebaikan. Ia belajar menerima takdir dengan lapang dada. Tak lama kemudian, Ruben juga menunaikan sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Meski tubuhnya mulai lelah, semangatnya tidak pernah surut. Setiap langkah terasa ringan karena hatinya dipenuhi doa. Ia membayangkan perjuangan Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Kisah itu membuat Ruben semakin kuat, karena ia sadar bahwa setiap pengorbanan seorang ayah maupun ibu selalu dilandasi cinta dan keteguhan hati. Selesai menjalankan sa'i, Ruben duduk sejenak sambil menengadahkan tangan. Air matanya masih mengalir, namun kali ini bercampur dengan rasa lega yang tak terhingga. Dalam doa panjangnya, Ruben memohon agar perjalanan umrohnya diterima, dan hatinya tidak kembali lalai setelah pulang ke tanah air. Ia ingin membawa cahaya dari tanah suci untuk menerangi langkahnya ke depan. Sebelum kembali ke hotel, Ruben sempat berdiam diri sejenak menatap Ka'bah sekali lagi. Ia tahu, mungkin tidak setiap tahun ia bisa datang ke sini. Karena itu, ia ingin menyimpan setiap detik dalam hatinya dengan penuh makna. Ketika melangkah keluar dari Masjidil Haram, Ruben tersenyum lebar. Senyum yang kali ini berbeda, penuh dengan rasa syukur, tenang, dan damai.
Seolah-olah beban hidup yang dulu menekan pundaknya kini sirna begitu saja. Malamnya, ia kembali menghubungi keluarganya. Dengan suara penuh haru, ia menceritakan pengalaman pertamanya melihat Ka'bah. Sarwendah dan anak-anak terdiam, ikut larut dalam rasa haru meski hanya mendengarnya lewat telepon. Ayah nangis, Bun, tapi rasanya bahagia banget, ucap Ruben lirih. Sarwendah hanya menjawab singkat, kami bangga sama ayah, semoga ibadahnya diterima Allah. Kalimat itu membuat Ruben semakin yakin bahwa dirinya benar-benar berada di jalan yang benar. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup Ruben. Ia tahu, perjalanan umroh ini baru saja dimulai, dan masih banyak momen berharga yang akan ia lalui. Namun baginya, detik pertama melihat Ka'bah sudah cukup menjadi kenangan abadi. Hari-hari Ruben Onsu di Tanah Suci mulai berjalan dengan penuh rasa syukur. Setelah momen pertama melihat Ka'bah, hatinya terasa jauh lebih tenang. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal, bersiap untuk salat berjamaah, dan tak pernah ingin melewatkan satu pun kesempatan untuk beribadah di Masjidil Haram. Setiap langkah menuju masjid selalu ia isi dengan doa. Jalanan yang dipenuhi para jamaah dari berbagai negara justru membuatnya semakin kagum. Ia menyadari bahwa umat Islam benar-benar dipersatukan oleh satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Ruben seringkali berjalan sendirian tanpa didampingi rombongan. Ia ingin merasakan kedekatan pribadi dengan Allah tanpa terlalu banyak gangguan. Meski demikian, ada saja jamaah lain yang menyapanya dengan ramah, sekadar mengucapkan salam. Suatu pagi, setelah selesai salat subuh, Ruben duduk lama di pelataran Masjidil Haram. Ia memandang Ka'bah sambil merenung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa Allah baru memanggilnya sekarang, bukan beberapa tahun lalu. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas jawabannya. Ia yakin bahwa semua sudah diatur dengan sempurna. Mungkin inilah waktu terbaik untuknya, ketika hatinya benar-benar siap menerima panggilan suci. Ruben kemudian menunduk dalam-dalam, memohon ampun atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Ia merasa bahwa momen ini adalah kesempatan besar untuk memulai lembaran hidup baru. Di sela-sela doanya, ia kembali menyebut nama keluarganya. Ia memohon agar Sarwendah diberi kesehatan, agar anak-anaknya tumbuh dalam kebaikan, dan agar keluarganya selalu diberi kebahagiaan yang utuh. Ia juga tidak lupa mendoakan orang-orang yang pernah menyakitinya. Bagi Ruben, memaafkan adalah salah satu cara agar hati lebih ringan. Ia tidak ingin menyimpan dendam sedikit pun di dalam perjalanan sucinya. Ketika matahari mulai terbit, Ruben berjalan pelan meninggalkan masjid. Langkahnya terasa ringan, seakan setiap doa yang ia panjatkan langsung memberikan energi baru untuk dirinya. Sesampainya di hotel, Ruben masih terbawa suasana haru. Ia memutuskan untuk menulis beberapa catatan di buku kecil yang ia bawa. Catatan itu berisi doa, perasaan, dan refleksi pribadinya selama di Tanah Suci. Menurut Ruben, menulis adalah salah satu cara untuk menjaga kenangan agar tidak hilang. Ia ingin ketika pulang nanti, catatan itu bisa ia baca ulang, agar hatinya selalu teringat pada pengalaman luar biasa ini. Hari itu, Ruben juga mengikuti kajian singkat yang diadakan oleh pembimbing rombongan. Ia mendengarkan dengan khusyuk, mencatat setiap nasihat yang menurutnya penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan yang paling membekas di hatinya adalah tentang keikhlasan. Bahwa segala ibadah, sekecil apapun, harus dilakukan dengan hati yang ikhlas agar diterima oleh Allah. Pesan itu membuat Ruben semakin mantap menjaga niatnya. Setelah kajian selesai, Ruben kembali menyendiri sejenak. Ia merenungkan betapa seringnya manusia terjebak dalam urusan dunia, padahal yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Malamnya, Ruben kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Suasana malam yang tenang, ditambah cahaya lampu yang menerangi Ka'bah, membuat hatinya semakin damai. Ia memilih duduk di salah satu sudut masjid, berdoa lama sekali tanpa henti. Doa-doanya begitu panjang,
seakan ia tidak ingin ada satupun hal yang terlewat untuk ia sampaikan kepada Allah. Beberapa jamaah yang duduk di sekitarnya ikut larut dalam suasana khusyuk. Tak ada yang tahu isi doa Ruben, tapi wajahnya yang basah oleh air mata sudah cukup menunjukkan betapa dalamnya perasaan yang ia rasakan. Usai berdoa, Ruben sempat berbicara singkat dengan seorang jamaah asal Malaysia. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman pertama berumroh, dan percakapan itu membuat Ruben merasa semakin bersaudara dengan umat Islam dari berbagai negara. Di sini kita semua sama, kita datang untuk tujuan yang sama, ucap Ruben dengan senyum tulus. Jamaah itu mengangguk setuju, lalu mereka berpisah dengan saling mendoakan. Hari-hari Ruben berikutnya diisi dengan rutinitas ibadah yang semakin teratur. Ia tidak lagi memikirkan urusan duniawi, semua pikirannya hanya tertuju pada bagaimana ia bisa beribadah sebaik mungkin. Namun, di sela-sela kesibukan ibadah, ia tetap menyempatkan diri menghubungi keluarganya. Setiap kali mendengar suara anak-anaknya, air matanya tak terbendung. Ia merasa sangat rindu, tapi di sisi lain ia juga bahagia karena bisa mendoakan mereka langsung di tanah suci. Ayah di sini selalu ingat kalian, ucapnya berkali-kali pada anak-anak. Talia dan Tania biasanya menjawab dengan polos, kami juga kangen ayah. Jawaban itu semakin menambah rasa haru di hati Ruben. Bertrand pun tak pernah lupa mengingatkan ayahnya agar menjaga kesehatan. Ayah jangan terlalu capek, Onyo selalu doakan dari rumah, katanya suatu malam. Ucapan sederhana itu justru memberi semangat besar bagi Ruben. Meski hanya lewat telepon, dukungan keluarga membuat Ruben semakin kuat menjalani ibadahnya. Ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian, karena doa-doa keluarganya selalu menyertainya. Setiap malam sebelum tidur, Ruben selalu menuliskan kalimat yang sama di buku catatannya, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkanku hadir di sini. Jangan biarkan aku lalai setelah pulang nanti." Kalimat itu menjadi pengingat utama bagi dirinya. Ia tahu, tantangan sesungguhnya bukan hanya saat beribadah di tanah suci, melainkan ketika kembali ke tanah air dan menjaga konsistensi iman. Hari-hari itu, Ruben benar-benar merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa seperti dilahirkan kembali, dengan hati yang lebih bersih dan pikiran yang lebih jernih. Hari kelima keberadaannya di Tanah Suci menjadi momen penuh kesan bagi Ruben Onsu. Ia sudah mulai terbiasa dengan rutinitas ibadah yang padat, namun semangatnya tidak pernah surut. Justru semakin hari, ia merasa lebih kuat, baik secara fisik maupun batin. Pagi itu, setelah salat subuh, Ruben memilih untuk duduk lama di pelataran Masjidil Haram. Ia menatap Ka'bah dengan penuh ketenangan. Sinar matahari yang perlahan muncul dari ufuk timur membuat suasana semakin syahdu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa setiap detik di Tanah Suci adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Ia pun berulang kali mengucapkan syukur, tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah karena telah memanggilnya ke tempat suci ini. Ruben juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang biasanya mudah cemas, kini lebih tenang. Ia yang sering sibuk dengan banyak urusan dunia, kini mampu melepaskan semuanya demi fokus beribadah. Setelah beberapa hari beribadah di Masjidil Haram, Ruben semakin fasih dengan bacaan-bacaan doa yang dipandu oleh ustaz pembimbing. Ia merasa setiap doa yang ia ucapkan menjadi semakin bermakna, seakan lebih dalam menyentuh hati. Hari itu, rombongan jamaah Ruben dijadwalkan untuk berziarah ke beberapa tempat bersejarah. Salah satunya adalah Jabal Nur, gunung tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Mendengar penjelasan pembimbing, Ruben terdiam lama, hatinya bergetar. Ia membayangkan perjuangan Nabi Muhammad yang begitu berat dalam menyampaikan risalah. Bayangan itu membuat Ruben merasa kecil sekali, namun sekaligus memotivasinya untuk selalu berbuat baik. Ketika sampai di kaki Jabal Nur, Ruben tak mampu menahan air matanya. Ia berdoa dengan penuh kesungguhan, memohon agar diberi kekuatan untuk meneladani sifat Nabi.
Ia sadar betul bahwa sebagai manusia, ia masih sering lalai dan butuh banyak belajar. Ruben tidak mendaki terlalu jauh karena kondisi fisiknya, tetapi ia cukup puas bisa berdiri di tempat penuh sejarah itu. Baginya, menghirup udara di sekitar Jabal Nur sudah cukup membuatnya semakin dekat dengan jejak perjuangan Rasulullah. Perjalanan dilanjutkan ke tempat-tempat lain yang juga syarat makna. Di setiap lokasi, Ruben selalu mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperbanyak doa di tanah yang penuh berkah. Di sela-sela perjalanan, Ruben juga berbincang dengan beberapa jamaah lain. Ia merasa bahagia bisa mendengar kisah dan pengalaman mereka. Percakapan itu membuatnya semakin yakin bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan doa masing-masing. Malamnya, Ruben kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunnah. Meski tubuhnya sudah lelah, ia tetap melangkah dengan penuh semangat. Baginya, rasa lelah itu adalah bagian dari ibadah yang justru membawa kebahagiaan. Di tengah keramaian jamaah, Ruben kembali larut dalam doa. Ia berbisik lirih menyebut nama anak-anaknya, berharap mereka kelak bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jagalah mereka. Kuatkan mereka dalam kebaikan, ucapnya berulang kali. Air matanya kembali mengalir, membasahi wajahnya tanpa ia pedulikan. Setelah selesai, Ruben duduk lama di pelataran. Ia menatap langit malam yang cerah, bintang-bintang berkelip indah. Hatinya terasa damai sekali, seakan seluruh dunia berhenti hanya untuk memberinya ketenangan. Dalam hati, ia mulai membuat janji pada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih banyak mengingat Allah setelah pulang ke tanah air. Janji itu ia tulis juga dalam buku catatannya. Ia tahu, janji yang ditulis akan lebih mudah diingat, dan ia tidak ingin melupakan niat baik yang ia buat di tanah suci. Hari berikutnya, Ruben kembali mengikuti rangkaian ibadah umroh. Kali ini ia merasa lebih ringan dan lancar, seakan Allah benar-benar memudahkan setiap langkahnya. Setiap kali ia menengok ke arah Ka'bah, hatinya selalu bergetar. Ia merasa seperti selalu diingatkan bahwa hidup ini sementara, dan hanya ibadah yang bisa menyelamatkan. Ruben pun semakin sering merenung tentang kehidupannya di Indonesia. Ia teringat pada bisnis, pekerjaannya di televisi, dan semua kesibukan yang kadang membuatnya lupa akan waktu bersama keluarga. Kini ia sadar bahwa semua itu tidak boleh mengalihkan dirinya dari tujuan utama hidup, yaitu mencari ridha Allah. Ia bertekad untuk lebih bisa membagi waktu, agar dunia dan akhirat bisa seimbang. Setiap kali selesai berdoa, Ruben selalu mengingat wajah Sarwendah. Baginya, istrinya adalah sosok yang begitu sabar dan setia mendampingi dirinya. Ia pun mendoakan agar istrinya selalu sehat dan diberi kekuatan menghadapi segala ujian. Tidak lupa, Ruben juga mendoakan para sahabatnya. Ia merasa bahwa doa di tanah suci begitu istimewa, sehingga ia ingin membaginya untuk semua orang yang ia kenal. Ketika hari mulai beranjak malam, Ruben kembali ke hotel dengan langkah ringan. Meski tubuhnya letih, hatinya terasa penuh energi. Ia tahu, perjalanan umroh ini sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum tidur, ia kembali membuka buku catatannya. Malam itu ia menulis, "Hari ini aku belajar bahwa setiap langkah adalah ibadah. Semoga aku bisa terus menjaga langkahku di jalan yang benar." Kalimat itu menjadi pengingat sebelum ia memejamkan mata. Ia yakin, besok adalah hari yang juga penuh dengan rahmat, dan ia siap untuk menjalaninya dengan hati yang lapang. Hari ke-6 di Tanah Suci menjadi titik refleksi baru bagi Ruben Onsu. Setelah beberapa hari larut dalam rangkaian ibadah, kali ini ia benar-benar menyadari betapa cepat waktu berlalu. Ia tidak ingin sedikit pun waktu terbuang tanpa ibadah yang bermakna. Sejak azan subuh berkumandang, Ruben sudah berada di Masjidil Haram. Ia berjalan dengan langkah mantap meski tubuhnya sedikit lelah. Kelelahan itu tidak membuatnya berhenti, justru semakin menambah rasa khusyuk dalam setiap langkahnya. Salat subuh berjamaah pagi itu terasa begitu menenangkan.
Setelah salam terakhir, Ruben tetap duduk berzikir, membiarkan waktu berjalan sambil ia terus menyebut nama Allah dengan penuh kelembutan. Air matanya jatuh begitu saja ketika ia meresapi setiap kalimat doa. Ia merasa seolah-olah hatinya dibersihkan sedikit demi sedikit dari segala beban hidup yang selama ini ia pikul. Setelah itu, Ruben memilih untuk duduk lebih lama di pelataran Masjidil Haram. Ia menatap Ka'bah yang berdiri tegak di hadapannya. Pemandangan itu membuatnya tak pernah bosan, seakan selalu ada rasa baru setiap kali ia memandang. Dalam hatinya, Ruben berulang kali mengucap syukur. Ia merasa sangat beruntung bisa hadir di tempat paling mulia ini, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan dalam doa. Hari itu, rombongan jamaah diajak untuk kembali melaksanakan tawaf sunnah. Ruben mengikuti dengan hati yang lebih lapang, tidak terburu-buru, dan benar-benar menikmati setiap langkah yang ia ambil. Ketika berjalan mengelilingi Ka'bah, ia terus berdoa untuk keluarganya. Ia meminta agar rumah tangganya selalu dalam perlindungan Allah, jauh dari fitnah, dan dipenuhi kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Ia juga memohon agar anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan. Dalam doanya, ia menyebut nama mereka satu persatu, sambil menahan tangis yang ingin pecah. Ruben semakin merasa bahwa ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati. Setiap detik yang ia lalui seakan mengajarinya untuk lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih banyak bersyukur. Siang hari, ia bersama rombongan kembali mengikuti kajian singkat dari ustaz pembimbing. Kali ini topik yang dibahas adalah tentang makna sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ruben mendengarkannya dengan penuh perhatian. Setiap kalimat yang disampaikan ustaz seperti menamparkan hatinya. Ia merasa materi itu begitu relevan dengan kehidupannya, mengingat ia pernah melalui masa-masa sulit yang menguji kesabaran. Ruben mencatat setiap poin penting di buku kecilnya. Ia ingin nanti, ketika sudah pulang ke tanah air, catatan itu menjadi pengingat agar ia tidak kembali tergelincir dalam kelalaian. Malam harinya, setelah salat Isya, Ruben memutuskan untuk kembali duduk lama di Masjidil Haram. Ia menatap Ka'bah sambil berdoa panjang, kali ini lebih banyak memohon ampun atas kesalahan masa lalu. Ya Allah, aku manusia yang banyak salah. Ampuni aku, ya Rab, ucapnya lirih sambil menundukkan kepala. Air matanya jatuh deras, namun ia tidak peduli karena di sekelilingnya banyak jamaah yang juga larut dalam doa. Setelah cukup lama berdoa, Ruben merasa hatinya begitu lega. Ia seperti menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan dalam momen paling bahagia sekalipun di tanah air. Ketika kembali ke hotel, ia sempat menelpon Sarwendah. Dalam percakapan itu, ia menceritakan betapa hatinya semakin damai di tanah suci. Sarwendah mendengarkan dengan penuh haru. Aku bangga sama kamu, ya. Doa kami selalu menyertai, ujar Sarwendah pelan. Ucapan itu membuat Ruben semakin yakin bahwa dukungan keluarga adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Talia dan Tania juga sempat menyela percakapan. Mereka berkata, "Ayah jangan lama-lama di sana, kami kangen." Ruben hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Bertrand, seperti biasanya, menambahkan doa sederhana. "Onyo yakin ayah pulang nanti akan jadi lebih kuat," katanya. Ruben mengangguk pelan. Hatinya semakin mantap untuk benar-benar berubah. Sebelum tidur, Ruben kembali membuka buku catatannya. Malam itu ia menulis, "Hari ini aku belajar arti sabar. Semua cobaan yang pernah datang ternyata hanya cara Allah mengajarkanku menjadi lebih kuat." Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Meski tubuhnya lelah, hatinya terasa sangat damai. Ia tahu, setiap detik di tanah suci adalah bagian dari perjalanan yang tidak boleh disia-siakan. Keesokan harinya, Ruben sudah menyiapkan dirinya untuk menjalani rangkaian ibadah berikutnya. Ia yakin, semakin hari, semakin banyak pelajaran yang akan ia dapatkan dari tanah penuh berkah ini. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan ada lagi keluh kesah yang berlebihan. Ia ingin pulang dengan membawa ketenangan, bukan kegelisahan.
Janji itu ia ucapkan dalam doa terakhir sebelum tidur. Malam itu, ia benar-benar merasa dipeluk oleh kasih sayang Allah, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dengan hati yang penuh syukur, Ruben pun menutup hari itu. Ia tahu, perjalanan umrohnya masih berlanjut, dan setiap langkah berikutnya akan membawa makna baru dalam hidupnya. Hari ketujuh di Tanah Suci menjadi salah satu hari paling emosional bagi Ruben Onsu. Pagi itu, ia bersama rombongan dijadwalkan untuk melaksanakan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di sekitar Makkah. Seusai salat subuh, mereka berangkat menuju Jabal Nur, tempat Gua Hira berada. Ruben tampak bersemangat sekaligus terharu karena akan mengunjungi lokasi turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Saat tiba di kaki gunung, Ruben memandang ke atas. Bukit itu tampak menjulang tinggi, dengan jalur yang cukup terjal. Namun semangatnya tidak surut sedikit pun. Ia ingin menapaki jalur yang sama seperti jutaan jamaah lain yang pernah datang ke sini. Dengan langkah perlahan, ia mulai menaiki anak tangga. Meski napasnya terengah-engah, Ruben tetap melanjutkan pendakian sambil berzikir. Baginya, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan spiritual. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas. Namun ketika melihat jamaah lain yang lebih tua tetap bersemangat mendaki, ia merasa malu untuk menyerah. Ia pun kembali menguatkan langkahnya. Setelah cukup lama, akhirnya ia tiba di puncak. Saat memasuki Gua Hira, hatinya terasa sangat bergetar. Ia membayangkan bagaimana Rasulullah menerima wahyu pertama di tempat ini. Di dalam gua yang sempit itu, Ruben duduk bersila. Ia menutup mata sejenak, membiarkan pikirannya larut dalam suasana penuh kehusyukan. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam doa lirihnya, Ruben memohon agar ia bisa menjadi ayah dan suami yang lebih baik, serta mampu menuntun keluarganya menuju jalan kebaikan. Ya Allah, kuatkan aku seperti Engkau menguatkan nabimu, bisiknya. Setelah beberapa saat berdiam diri, rombongan pun bersiap turun kembali. Meski tubuhnya terasa sangat lelah, hati Ruben begitu tenang. Baginya, pengalaman itu adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke Jabal Rahmah, tempat yang diyakini menjadi lokasi pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah dipisahkan. Saat berdiri di sana, Ruben merasakan suasana penuh haru. Ia mendengar banyak jamaah berdoa dengan khusyuk, terutama pasangan suami istri yang memohon agar rumah tangga mereka selalu diberkahi. Ruben pun melakukan hal yang sama, menyebut nama Sarwendah dalam doanya. Ya Allah, jaga pernikahan kami. Satukan hati kami sampai akhir hayat, ucapnya penuh harap. Doa itu ia panjatkan dengan linangan air mata. Sore harinya, rombongan kembali ke hotel. Meski lelah, Ruben tetap menyempatkan diri untuk mencatat pengalaman hari itu di buku kecilnya. Ia menulis bahwa setiap tempat bersejarah yang ia kunjungi memberi pelajaran baru tentang kesabaran dan cinta. Malam harinya, ia kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunnah. Kali ini ia melakukannya lebih perlahan, benar-benar meresapi setiap putaran dengan doa-doa tulus. Setiap kali mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad, ia merasa seolah-olah seluruh beban hidupnya terangkat. Wajahnya yang lelah kini tampak bercahaya dengan ketenangan batin. Setelah tawaf, ia memilih untuk duduk lama di dekat Ka'bah. Suasana malam yang tenang membuatnya semakin hanyut dalam doa. Ia merasakan kedekatan yang sangat nyata dengan Allah. Saat itulah, seorang jamaah asal Indonesia menyapanya. Mas Ruben, ya, semoga ibadahnya mabrur, ucap pria itu dengan senyum tulus. Ruben menjabat tangannya sambil berterima kasih. Momen kecil itu membuatnya sadar bahwa di Tanah Suci, semua jamaah sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua hanya hamba Allah yang sedang mencari ampunan. Ketika kembali ke hotel, Ruben berbincang singkat dengan rombongan lain. Mereka saling berbagi pengalaman spiritual yang dialami sepanjang hari. Tawa kecil pun muncul, menandakan keakraban di antara mereka. Malam semakin larut, namun Ruben belum ingin tidur.
Ia kembali membuka buku catatan, menuliskan doa khusus untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di tanah air, ia menulis, "Hari ini aku belajar tentang cinta sejati. Seperti Nabi Adam dan Hawa yang dipertemukan kembali, semoga aku dan istriku selalu dipersatukan dalam ridhamu." Setelah menulis itu, ia menutup buku dengan senyum tipis. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh syukur. Ia merasa doanya hari itu benar-benar keluar dari lubuk hati terdalam. Sebelum memejamkan mata, Ruben sempat menatap ke arah jendela hotel. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat cahaya Masjidil Haram yang berkilau. Pemandangan itu membuat hatinya damai. Dengan perasaan penuh syukur, ia pun menutup hari ketujuh di Tanah Suci. Ia yakin, esok akan ada lagi pelajaran baru yang menanti. Hari itu, ia tidur dengan senyum. Bukan karena lelah semata, tetapi karena hatinya telah dipenuhi ketenangan yang tidak ternilai harganya. Hari ke-8 di Tanah Suci menjadi titik penting bagi Ruben Onsu. Ia dijadwalkan untuk melakukan umroh kedua kalinya atau yang sering disebut umroh sunnah bersama rombongan. Pagi itu, Ruben tampak lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Wajahnya berseri meski kurang tidur. Ia merasa ada kekuatan baru yang mendorongnya untuk terus beribadah dengan penuh semangat. Sebelum berangkat ke Masjidil Haram, ia menyempatkan diri menelepon keluarganya di Indonesia. Suaranya bergetar ketika mendengar jawaban dari Sarwendah. "Doakan lancar ya, Wen. Aku ingin semua ibadahku sampai pada Allah," katanya dengan penuh harap. Sarwendah menjawab dengan suara lembut, menenangkan suaminya. "Aku selalu doakan, Ben. Fokus ibadah ya. Kami di sini baik-baik saja." Ucapan itu membuat hati Ruben lega. Sesampainya di Masjidil Haram, Ruben langsung bergabung dengan rombongan untuk memulai niat umroh. Mereka berjalan beriringan menuju Ka'bah dengan bacaan talbiyah yang menggema. Saat pertama kali menatap Ka'bah lagi, Ruben merasa seperti pertama kali datang. Air matanya langsung jatuh. Hatinya kembali bergetar hebat. Ia memulai tawaf dengan langkah perlahan. Setiap putaran, ia memanjatkan doa yang berbeda. Ada doa untuk keluarga, doa untuk kesehatan, doa untuk pekerjaannya, dan doa untuk seluruh umat muslim. Ketika sampai di putaran ketiga, Ruben merasa tubuhnya sangat ringan. Seakan-akan ia tidak sedang berjalan, melainkan digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Di putaran kelima, ia sempat terhenti sejenak karena arus jamaah begitu padat. Namun justru di saat itulah ia belajar arti kesabaran. Ia tidak mengeluh, hanya tersenyum sambil terus berzikir. Setelah menyelesaikan tawaf, ia lanjut melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Meski jaraknya jauh, Ruben tetap bersemangat. Di setiap langkah, ia membayangkan perjuangan Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Pengalaman itu membuatnya semakin menghargai pengorbanan seorang ibu. Ia pun berdoa khusus untuk ibunya di Indonesia, memohon agar selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sesampainya di Marwah, Ruben duduk sejenak. Nafasnya terengah, namun hatinya penuh rasa syukur. Ia merasa sudah melewati perjalanan spiritual yang begitu mendalam. Rangkaian umroh diakhiri dengan tahalul. Ruben memotong beberapa helai rambutnya sambil mengucap doa. Saat itu, ia merasa seperti manusia baru yang dibersihkan dari dosa-dosanya. Setelah ibadah selesai, ia kembali ke hotel dengan hati berbunga-bunga. Raut wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sore harinya, Ruben ikut serta dalam kajian singkat yang dipimpin oleh pembimbing rombongan. Tema kajian hari itu adalah tentang keikhlasan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata sang ustaz benar-benar menancap di hatinya, ibadah tanpa ikhlas hanya akan menjadi gerakan kosong. Tapi dengan ikhlas, sekecil apapun amal kita, akan bernilai besar di sisi Allah. Ruben termenung lama setelah mendengar itu. Ia mulai mengoreksi dirinya sendiri. Apakah selama ini semua amalnya sudah ikhlas? Atau masih ada yang terikat dengan pamrih dunia? Malam harinya, ia kembali ke Masjidil Haram seorang diri. Kali ini ia memilih duduk lebih lama di depan Ka'bah.
Tanpa kata, hanya doa yang mengalir deras dari dalam hatinya. Ia berdoa agar selalu diberi hati yang ikhlas dalam segala hal. Tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan keluarganya. Seorang jamaah asal Malaysia yang duduk di sampingnya sempat mengajaknya berbincang ringan. Masya Allah, semoga Allah kabulkan doa kita, ucapnya sambil tersenyum. Ruben membalas dengan senyum hangat. Di momen itu, Ruben kembali merasakan indahnya persaudaraan sesama Muslim. Meski berbeda negara dan bahasa, namun mereka dipersatukan oleh doa yang sama. Sebelum kembali ke hotel, ia sempat berjalan mengelilingi Masjidil Haram. Ia ingin merekam dalam hatinya setiap sudut tempat suci itu. Saat menatap langit Makkah yang cerah, Ruben merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih pasrah kepada Allah. Sesampainya di kamar hotel, ia kembali menulis di buku catatannya. Kali ini ia menulis tentang makna keikhlasan. Baginya, itulah pelajaran utama di hari ke-8. Ia menutup catatannya dengan kalimat, "Hari ini aku belajar, ikhlas adalah kunci semua kebaikan. Semoga aku bisa menjaganya dalam setiap langkah hidupku." Dengan hati penuh syukur, Ruben pun beristirahat. Hari itu menjadi salah satu pengalaman spiritual yang paling membekas dalam perjalanan umrohnya. Hari ke-9 perjalanan umroh Ruben Onsu diwarnai dengan suasana yang lebih mendalam. Ia dijadwalkan melaksanakan salat di Raudah, salah satu tempat paling mustajab di Masjid Nabawi, Madinah. Pagi itu, rombongan Ruben berangkat lebih awal dari hotel. Mereka sudah diingatkan oleh pembimbing untuk menjaga ketertiban karena Raudah adalah tempat yang selalu dipenuhi jamaah dari seluruh dunia. Ruben tampak khusyuk sejak meninggalkan hotel. Bibirnya terus bergerak melafalkan doa dan solawat. Hatinya penuh rasa harap agar Allah memberi kesempatan baginya untuk berlama-lama di Raudah. Sesampainya di Masjid Nabawi, suasana terasa begitu tenang. Cahaya lampu masjid yang lembut berpadu dengan wangi harum karpet khas Masjid Nabawi. Ruben berdiri terpaku sejenak, menatap keindahan masjid yang megah itu. Langkahnya semakin mantap saat mendekati Raudah. Di dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, izinkan aku berada di taman surgamu, izinkan aku dekat dengan Rasulullah." Ketika akhirnya sampai di Raudah, Ruben langsung menunduk penuh hormat. Ia sadar, inilah tempat yang sangat mulia, antara mimbar dan makam Rasulullah. Ia menunaikan salat sunnah 2 rakaat dengan penuh kehusyukan. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Setiap sujud, ia merasa begitu dekat dengan Allah. Setelah itu, ia berdoa panjang. Doanya mencakup banyak hal untuk keluarga, anak-anaknya, istrinya, orang tua, sahabat, bahkan untuk seluruh umat Muslim. "Ya Allah, bimbing aku menjadi hamba-Mu yang baik. Jangan biarkan aku lupa setelah pulang nanti," ucapnya lirih dalam doa. Suasana di sekitar Raudah memang penuh desakan, namun Ruben tidak merasa terganggu. Justru ia semakin kuat untuk berdoa. Di momen itu, ia merasa seluruh masalah hidupnya yang dulu terasa berat seakan hilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Setelah keluar dari Raudah, Ruben menyempatkan diri berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ia berdiri dengan penuh adab, menundukkan kepala, lalu membaca salam dengan suara bergetar. "Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga solawat dan salam tercurah kepadamu," ucapnya pelan. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat kecil di hadapan sosok mulia yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Hatinya dipenuhi rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa jamaah di sekitarnya juga tampak menangis. Kebersamaan itu membuat suasana semakin haru. Setelah selesai berziarah, Ruben duduk sejenak di pelataran Masjid Nabawi. Ia menatap langit Madinah yang cerah, sambil merenung tentang kehidupannya. Ia menyadari bahwa perjalanan umroh ini bukan hanya sekadar perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan hati untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Siang harinya, rombongan kembali ke hotel.
Ruben memilih untuk beristirahat sebentar sebelum kembali lagi ke masjid. Namun sebelum tidur, ia menulis catatan di bukunya. Kali ini ia menuliskan pengalaman berdoa di Raudah yang menurutnya sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Di sana aku merasa seakan berada langsung di taman surga. Setiap doa terasa lebih dekat, setiap air mata terasa lebih bermakna, tulisnya. Sore harinya, Ruben kembali ke Masjid Nabawi untuk mengikuti kajian singkat. Tema kajian hari itu tentang cinta kepada Rasulullah. Ustaz yang memimpin kajian mengingatkan jamaah bahwa mencintai Rasulullah berarti meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata itu membuat Ruben semakin bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, dan rendah hati setelah pulang nanti. Malam harinya, Ruben menutup perjalanannya di Madinah dengan salat tahajud di Masjid Nabawi. Suasana hening, hanya terdengar suara doa jamaah yang merendahkan diri di hadapan Allah. Di akhir doanya, Ruben berkata dengan suara lirih, "Ya Allah, jangan biarkan perasaan ini hilang setelah aku kembali ke rumah. Jadikan pengalaman ini bekal hidupku selamanya." Ia pun menutup malam itu dengan hati yang damai. Baginya, hari ke-9 adalah hari yang penuh berkah dan cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Hari terakhir perjalanan umroh Ruben Onsu tiba. Sejak subuh, suasana hatinya sudah bercampur aduk antara syukur, haru, dan berat hati meninggalkan tanah suci. Ia bangun lebih awal untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Perasaan damai menyelimuti dirinya, namun ada juga kesedihan karena harus berpisah dengan kota yang penuh berkah ini. Setelah salat, Ruben duduk lama di pelataran masjid. Ia menatap menara Masjid Nabawi yang menjulang megah, seakan ingin mengabadikan setiap detailnya dalam hati. "Ya Allah, izinkan aku kembali ke sini bersama keluargaku di lain waktu," doanya lirih. Pagi itu, rombongan melakukan persiapan kepulangan. Barang-barang mulai dikemas, koper-koper disusun, dan semua jamaah tampak sibuk. Namun Ruben menyempatkan diri untuk kembali masuk ke Masjid Nabawi, ingin menutup perjalanannya dengan ibadah terakhir di sana. Ia melakukan tawaf wada, perpisahan, di Masjidil Haram sebelumnya saat masih di Makkah, dan kini ia ingin berpamitan dengan Madinah yang memberinya ketenangan luar biasa. Di dalam masjid, ia kembali menangis. Bukan karena sedih semata, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menginjakkan kaki di tempat mulia ini. Setelah selesai, Ruben kembali ke hotel. Di sana, ia menulis catatan terakhir di buku perjalanannya. "Perjalanan ini akan selalu aku kenang. Aku datang dengan membawa beban, tapi aku pulang dengan membawa cahaya," tulisnya. Ia juga menuliskan pesan untuk dirinya sendiri, jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan pernah lupa untuk kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Siang hari, rombongan berangkat menuju bandara. Sepanjang perjalanan, Ruben hanya diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia teringat wajah anak-anaknya, Talia, Tania, dan Betran. Ia tak sabar ingin memeluk mereka dan menceritakan semua pengalaman spiritual ini. Di bandara, Ruben sempat berbicara kepada rombongan. Ia menyampaikan rasa syukur bisa bersama-sama melewati perjalanan suci ini. "Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita semua bisa kembali ke sini lagi," ucapnya penuh harap. Pesawat yang membawa mereka kembali ke Indonesia akhirnya lepas landas. Dari jendela, Ruben menatap tanah Madinah untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga perubahan yang lahir dari perjalanan ini. Ia ingin lebih dekat dengan Allah, lebih bijaksana dalam menghadapi hidup, dan lebih lembut kepada keluarganya. Selama di pesawat, ia kembali membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Membaca ayat-ayat suci membuatnya semakin tenang meski jauh dari tanah suci. Beberapa jamaah yang duduk di dekatnya melihat Ruben tersenyum sambil membaca. Mereka tahu, perjalanan ini meninggalkan bekas yang begitu dalam baginya. Setibanya di Indonesia, Ruben disambut hangat oleh keluarga. Tangisan haru pecah ketika ia memeluk anak-anaknya. "Papa kangen sekali sama kalian,"
ucapnya sambil meneteskan air mata. Sarwendah pun terlihat terharu melihat perubahan Ruben yang tampak lebih tenang dan penuh rasa syukur. Hari itu menjadi awal baru bagi Ruben Onsu. Ia pulang bukan hanya sebagai ayah dan suami, tapi juga sebagai hamba Allah yang hatinya telah tersentuh begitu dalam. Perjalanan umroh pertamanya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia berjanji akan menjaga kemurnian hati yang ia temukan di Tanah Suci. Ruben juga bertekad untuk berbagi pengalaman spiritual ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir catatannya, ia menulis, umroh pertama ini adalah awal perjalanan panjangku menuju cinta Allah. Semoga aku bisa selalu istiqomah. Dengan senyum yang penuh syukur, Ruben menutup buku catatannya. Ia sadar, perjalanan fisik telah berakhir, tapi perjalanan hati baru saja dimulai. Sahabat semuanya, itulah kisah perjalanan umroh pertama Ruben Onsu yang penuh haru dan makna. Dari awal keberangkatan, doa, hingga kepulangannya kembali ke tanah air, semua meninggalkan pelajaran yang begitu berharga. Semoga perjalanan spiritual ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati, dan selalu bersyukur atas setiap nikmatnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like video ini, komen pendapat kalian, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berita inspiratif terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.